He's coming soon.
anak Jumanus Widimoraku baru kabar
Yahweh Eloheinu melech haolam baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam asar kitsanu bemisotai lebanim Yesimka Elohim ke Efraim bagaimana Yesimai keleng ke Sarah Rivka Rahel Lea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu. Biarlah mulai sejak dari masa kanak-kanak, masa kecil mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan, kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka hanya kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan Dafar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasalah pikiran kami berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan Dafar Elohimmu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangan atas ya. Ya, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Yes, yes, yes. Wow. Anak Nuha, May you hadir. kita itu Sangat ya, istimewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah memasuki, artinya kita sudah masuk pada tanggal 6 Sivan tahun 5781. Jadi saya saat ini sudah bisa mengucapkan kepada saudara Kak Sameah Shavuot 6 Sivan 5781. Amin. Amin. Jadi kita sudah bisa merayakan hari ini. Saudara bisa katakan kanan kiri Kak Sameah Shavuot. Amin. Kita hari ini sudah merayakan hari raya Shavuot atau hari raya Pentakosta. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya nggak mengulang. Karena kehilat ini saya tidak akan khotbah mulai dari awal lagi sampai akhir tentang apa itu Shavuot, karena kita sudah sering tahu. Tetapi saya hanya mengungkapkan kembali sedikit apa itu Shavuot. Shavuot itu dari kata Sevaot, artinya itu 7. Artinya Seva itu 7. Jadi Shavuot itu hari raya 7 pekan atau 7 minggu. 1 minggu itu 7 hari. Jadi 7 pekan berarti 7 kali 7. Berapa saudara? 49. Hari ke-50 disebut Penta 50. Artinya hari raya Pentakosta. Dan pada hari raya Shavuot ini saudara, bahwa Torah itu diberikan kepada bangsa Israel. Waktu Mose naik ke Gunung Sinai, Torah itu diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Mose untuk seluruh bangsa Israel atau umat Israel. Saudara yang dikasih, dan Torah itu, loh batu itu ya seperti ini saudara. Loh batu ini ditulis oleh jari Bapa Yahweh sendiri. Ditulis dan dikatakan loh batu itu ditulis oleh jari Elohim sendiri, jari Bapa Yahweh sendiri. Saudara, tapi apa yang terjadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, loh batu yang ditulis oleh jari Bapa Yahweh sendiri saat diberikan kepada Mose, justru orang Israel saudara di bawah kaki Gunung Sinai menyembah patung lembu emas buatannya Aaron atau Harun saudara. Jadi saat Mose turun dari Gunung Sinai dengan mukanya bercahaya karena penuh Ruah Kodes, orang Israel malah menyembah berhala. Sehingga Mose marah, loh batu itu dilemparkan dan lembu emasnya itu dihancurkan, dan orang Lewi jadi saksi. Di dalam kitab Semut atau Keluaran pasal 32 ayat 28, dan matilah kira-kira waktu itu bangsa itu 3.000 orang. Jadi karena Torah diberikan atau Ruach HaKodes dicurahkan, orang Israel menyembah berhala, yang mati 3.000 orang. Nah saat ini digenapi, begitu Yeshua bangkit, saudara Habikurim, kemudian Yeshua terangkat ke Samayim atau ke surga, dan hari ke-50-nya turunlah Ruach HaKodes di loteng Yerusalem. Amin. Dan saat Kefa atau Petrus berkhotbah, yang bertobat 3.000 orang. Kok bisa sama? Dulu mati 3.000 orang karena menyembah berhala,
tapi zaman Yesua, zaman para rasul, saat Ruah Kudus dicurahkan dan Kepa berkhotbah yang bertobat 3.000 orang. Kalau dulu firman itu, daftar itu ditulis oleh Bapa Yahweh sendiri, oleh jari Yahweh sendiri dalam roh batu, sekarang daftar Elohim itu ditulis oleh Ruah Kudus atau Roh Kudus. Di mana? Di loh hati kita. Yang nulis siapa? Ruah Kudus. Kenapa kok Roh Kudus? Karena hati manusia kadang lebih keras daripada batu. Makanya harus Ruah Kudus yang menyamah, saudara, yang menuliskannya. Ini penggenapannya, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saat inilah festival kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari raya Shavuot ini hari raya akhir musim panen. Kalau Habikurim itu awal musim panen, makanya persembahan sulung. Paham sudah? Persembahan buah sulung. Dulu kita memberikan persembahan buah sulung kepada imam. Itu hari awal musim panen sebagai kebangkitan memberikan persembahan buah sulung, sudah. Tetapi hari raya Shavuot ini akhir musim panen. Oleh sebab itu kitab suci katakan, saudara, dan saat engkau menuai hasil terakhirmu, janganlah engkau menuai semuanya sampai habis. Sisakan sedikit supaya tidak terjadi kelaparan di tempat itu. Artinya kita belajar berbagi kasih kepada orang lain. Amin. Kita tetap memberikan persembahan, tetapi persembahan bukan untuk imam, tetapi ini untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, ini untuk pelayan. Kalau dulu kita sering salurkan ke tempat lain, saudara. Misalnya ada orang sakit di rumah sakit, kita persembahkan untuk mereka. Ada orang yang mau operasi, waktu itu ada kehilat atau gereja di Solo bangun, kita bantukan ke sana, saudara. Hari ini kita persembahkan untuk kemuliaan Bapa Yahweh, untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, saudara, saya memberikan judul, saya hanya singkat, mengupas sedikit saja Shavuot. Saya yakin kehilat Bodula Yahweh sudah paham semua apa itu Shavuot, ya. Sekarang saya memberikan temanya kali ini, yaitu Tov Adonai. Ya, judulnya seperti yang sudah saya kirim posternya kepada saudara. Saya beri judul Tov Adonai. Sobat, di sini siapa yang merasakan bahwa Tuhan itu baik? Angkat tangan. Saya yakin semua pasti merasakan bahwa Tuhan baik. Coba katakan kanan kiri, Tuhan baik. Tuhan baik. Bapa Yahweh baik. Bapa Yahweh baik. Yesua HaMashiach baik. Yesua HaMashiach. Yakin nggak kalau Tuhan itu baik? Amin. Saudara. Tapi jujur, sering nggak kita mengeluh? Sering. Sering nggak kita marah sama Tuhan? Sering. Nah, sering. Jujur bagus, nggak apa-apa, saudara. Tuhan itu sangat baik, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya punya sebuah cerita. Saya pernah sampaikan cerita ini secara singkat. Saudara, bukti Tuhan itu baik, saudara. Begini, saudara. Sebuah kisah ilustrasi buat saudara. Sekali waktu, saudara, ini saya sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu kepada saudara. Sekali waktu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang pemburu. Nah, itu seorang raja. Raja ini senangnya berburu, saudara. Kemudian dia membawa pasukannya, salah satu pasukan kesayangannya diajak. Ayo mari kita ke sebuah hutan dan kita berburu. Nah, sekali waktu saat dia berburu, saudara, tiba-tiba dia terjatuh terluka, saudara. Nah, saat dia terjatuh dan terluka, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, sampai akhirnya dia jarinya harus terpotong, saudara. Kenapa? Karena dia terjatuh. Kemudian dia pulang. Kemudian si pembantunya bilang begini, saudara. Pelayannya bilang, nggak apa-apa Tuanku Raja. Tuhan tetap baik buat Bapakku Raja. Dia bilang, baik apanya? Harusnya kalau baik kamu bisa menjaga saya dan saya tidak mungkin sampai kehilangan jari saya. Saudara, seperti itu, saudara, kasih Tuhan. Akhirnya dia marahlah sama bujangnya, ini sama pembantunya, dan dia pulang ke kerajaannya dan dimasukkanlah dia ke penjara, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Akhirnya dia masuk ke penjara dan si pembantu, si pelayan ini bilang, saya tetap merasakan Tuhan baik. Kemudian sekali waktu tanpa bujangnya si raja ini pergi kembali berburu, saudara. Dan saat raja ini berburu, sekali waktu mau berburu, ketangkaplah sama orang pedalaman yang primitif, saudara, yang masih suka mempersembahkan manusia. Apa yang terjadi, saudara? Dan ditangkap. Sehingga raja ini harus dikorbankan sebagai korban bakaran untuk suku di pedalaman ini. Saudara, apa yang terjadi saat dia mau dikorbankan? Ternyata jarinya hilang satu.
persembahan itu harus sempurna. Akhirnya gagallah raja ini dipersembahkan. Kemudian pulanglah dia, saudara, selamat karena jarinya hilang, saudara. Apa yang terjadi, saudara yang dikasih? Kemudian dia keluarkanlah si bujangnya. Dia katakan, benar apa yang kamu katakan, bahwa ternyata Tuhan memang baik, Bapak Yahweh memang baik. Akibat jari saya hilang, saya nggak jadi dikorbankan. Tapi saya minta maaf sama kamu, gara-gara saya tidak dengarkan nasihatmu. Kamu menerima yang tidak baik dari saya, sehingga kamu masuk penjara. Si bujangnya berkata, saudara, bagi saya Tuhan tetap baik. Bagi saya Yeshua tetap baik. Bapak Yahweh tetap baik. Kenapa baik? Karena seandainya saya nggak masuk penjara dan tuanku ajak saya ke hutan dan kita ditangkap, yang jadi korban saya karena saya sempurna. Dan saya pasti mati, saudara. Jadi saya masuk penjara pun baik buat saya. Amin. Jadi ini gambaran, benar gak Tuhan itu baik buat kita. Nah, hari raya Shavuot, makanya kenapa saya memberikan judul ini, Tov Adonai, Tuhan itu sangat baik. Saudara yang dikasih, kita akan lihat, saudara. Ya, kita lihat. Perayaan Shavuot adalah salah satu dari perayaan besar. Jadi hari raya ini hari raya, salah satu hari raya yang besar, ya, bukan hari raya biasa-biasa saja. Justru kalau kenaikan Yeshua Masya kemarin kita nggak perlu merayakan, nggak apa-apa. Tetapi hari raya ini memang tertulis dan diperintahkan, saudara. Makanya perayaan Shavuot ini adalah salah satu dari perayaan besar yang diperintahkan Abba Yahweh Elohim. Artinya memang diperintah. Yang namanya perintah harus dilakukan. Paham sampai di sini? Nah, ini diperintahkan oleh Abba Yahweh karena pada saat perayaan ini Torah diberikan. Jadi firman Dafar Elohim itu diberikan kepada umat manusia. Dan Ruach HaKodesh dicurahkan bagi umatnya, bagi kita. Kita lihat, kita buktikan kalau hari raya ini memang hari raya besar. Ini tulisan Shavuot, saudara. Semot atau kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-22 sampai 23. Saya bacakan, saudara. Dan engkau harus merayakan hari raya 7 pekan bagimu. Perhatikan yang saya baca, diingat baik-baik. Dan engkau harus, paham kata harus? Paham nggak? Harus itu berarti tidak boleh ditawar. Paham, saudara? Ah, besok aja Tuhan, ini nggak penting buat saya. Tidak, namanya harus ya lakukan. Paham, saudara? Dan engkau harus merayakan hari raya 7 pekan bagimu. Hasil pertama panen gandum dan hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali dalam setahun setiap laki-laki di antaramu haruslah terlihat di hadapan Tuhan Yahweh Elohim Yisrael. Jadi minimal setahun 3 kali dalam setahun, saudara, kita ini harus kelihatan di hadapan Bapak Yahweh kalau hari raya. Paham, saudara? Jangan sampai, makanya kenapa kalau saya bilang kalau kita merayakan hari raya, jangan sampai nggak datang. Kenapa nggak datang? Karena Shavuot cuma hari ini tanggal 6 Sivan, saudara. Paham? Kalau kita merayakan Pesach cuma tanggal 14 bulan Nisan. Kalau Sukot 1 minggu kita rayakan. Paham, saudara? Hamatsah 1 minggu. Jadi kalau hari ini saya nggak bisa merayakan, saya bisa ke Magelang, nyusul besok. Oh, Magelang sudah lewat, besok saya bisa ke Ambarawa. Lah kalau harinya cuma 1 hari, hari ini nggak bisa dirayakan, ya kita nggak bisa, saudara. Sama kalau seandainya Tuhan itu bilang gini, saudara, atau saya bilang gini, Jemaat Dodulah Yahweh, besok ulang tahun saya. Besok hari apa besok? Senin ya. Tanggal misalnya besok Senin tanggal 17. Jamnya 5 sore ke rumah saya ulang tahun. Oh iya Pak. Waduh, ya makasih Pak Gembala, saya diundang. Tiba-tiba besok saudara nggak datang, saudara. Jamnya jam 5 saya merayakan. Wah, ulang tahun, semuanya pada nyanyi happy birthday ulang tahun. Saudara datanglah hari Rebonya 2 hari berikutnya, boleh nggak? Ya boleh, saya nggak mungkin nggak perlu datang, sudah selesai, enggak. Silahkan datang. Tapi nggak mungkin saudara datang ketemu saya, happy birthday to you. Sudah lewat, saya pasti bilang begitu, saudara. Betul nggak, saudara?
Saudara, kalau diucapkan saja di WA atau di Facebook atau dimanapun, selamat ulang tahun, udah kemarin, betul nggak? Artinya begitu pentingnya setiap hari yang ditentukan. Artinya kita sama, saudara. Begitu penting. Di dalam kitab suci dalam berbahasa Ibrani berbunyi begini, saudara. Wehak, dikatakan wehak savot ta'aseleka bekuri kitsil kitip wehak haasib tekufa hasana. Dikatakan wehak savot, hari raya 7 pekan. Nah, ini perintah. Di ayat yang ke-23 dikatakan salos peamim basana. Salos itu 3. Ekat, staim, salos, saudara. 4 arba. Saudara, dikatakan salos 3 kali dalam setahun orang harus kelihatan. Ini malah jangankan 3 kali setahun, saudara, bertahun-tahun gak kelihatan. Tuhan kangen. Pengen kapan ya ketemu ya, saudara? Lu, saya sudah doa kok, tapi Tuhan mau kita datang. Bukan Tuhan yang selalu datang buat kita. Amin, saudara. Kita lanjutkan. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Shavuot ini memiliki makna yang sangat penting. Kita lanjutkan, saudara. Ya. Nah, bukti bahwa Tuhan itu baik buat umatnya satu adalah dengan Ruach HaKodes dicurahkan. Supaya apa? Supaya kita dimampukan, saudara. Kita dimampukan untuk melakukan kebaikan yang sudah Adonai Yesus Masiah kerjakan buat kita. Tanpa Ruach HaKodes kita nggak mampu, saudara. Tanpa Ruach HaKodes kita nggak mampu. Bisa nggak kita melakukan hal yang baik segala macam kalau bukan Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang memampukan kita? Jadi kalau kita bisa melakukan itu karena Roh Kudus, Ruach HaKodes baik yang ada di dalam diri kita. Amin. Jadi bukan karena kita hebat. Tadi kita sering-sering ngobrol. Bedanya kita dengan yang lain, kalau yang lain itu orang berusaha mencari Tuhan, tapi bedanya kita, Tuhan yang cari kita. Amin. Hebatnya itu bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Coba kita baru dipilih kayak di Indonesia, ada dipilih saja masuk seleksi seneng, baru dapat golden ticket saja seneng, saudara. Betul gak? Wah, seneng teriak-teriak, saudara, keluarnya. Wis gak peduli ada orang gak ada orang, nunggunya seharian, saudara. Ribuan orang baru dapat golden ticket, saudara. Kita dipilih sendiri oleh Bapak Yahweh, dipilih sendiri oleh Yesus Masiah, dipilih sendiri oleh Tuhan. Bayangkanmu yang milih Tuhan, apa nggak sangat luar biasa buat kita? Anaknu meyuhadim, kita itu sangat istimewa. Kita lanjutkan, saudara. Kita lihat ayatnya, saudara. Ya, 3 Yohanan atau 3 Yohanes 3 Yohanan 1 ayat 11. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Yedidi altelek beikfot haraim kiim beikfot hatofim haosetof huma et Elohim wa hapoel raet Elohim lura'ah. Hai yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang melakukan kebaikan, dia berasal dari Elohim. Tetapi siapa yang melakukan kejahatan, dia tidak melihat Elohim. Perhatikan baik-baik ayatnya, supaya saudara memaknai ayat ini, membacanya mengerti. Perhatikan ya, saya ulang. Hai yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang melakukan kebaikan, dia berasal dari Elohim. Ya. Tetapi siapa yang melakukan kejahatan, dia tidak melihat Elohim. Harusnya kan ayatnya bunyinya begini, saudara. Harusnya kalau ayat ini sinergi kan gini. Tetapi siapa yang melakukan kejahatan, dia tidak berasal. Betul nggak? Wong atasnya berasal dari Elohim, mosok bawahnya tidak melihat Elohim. Artinya orang yang jahat itu tidak pernah melihat kebaikan Tuhan. Paham, saudara? Dia sudah banyak menerima pertolongan Tuhan, tapi tidak pernah merasakan. Saya banyak mengalami mujizat, tapi tidak merasakan, saudara. Saya barusan mendoakan orang beberapa waktu yang lalu, dan tadi saya ada di WA. Waktu, Pak, anak saya masuk rumah sakit, Pak Yota doakan. Ya, boleh masuk nggak? Ini di ICU, kondisinya kritis. Anaknya masih bayi, saudara. Mungkin sekarang ikut live kita, ya. Terus dia bilang begini, saudara. Pak, boleh masuk nggak? Nggak boleh, Pak.
Nanti kalau sudah boleh masuk, nanti masuk suami istri berdoa ya. Bayangkan jaraknya jauh, ratusan kilometer saudara. Dari tempat saya berdoa, saya di kamar saya berdoa. Oke, saya berdoa tumpahkan tangan. Tadi saya sudah dapat kabar saudara, dari beberapa hari yang lalu doa. Terima kasih doanya, anak saya sudah sehat pulih. Saya melihat mujizat Bapak Yahweh luar biasa. Amin. Artinya kuasa doa, kuasa Bapak Yahweh tidak dibatasi ruang dan waktu. Mau jaraknya jauh, dalam situasi apapun kuasanya tidak pernah berubah. Kalau yang di sana bisa menikmati mujizat, harusnya kita juga bisa menikmati mujizat. Nah, orang ini katakan, tetapi siapa yang melakukan kejahatan, dia tidak melihat Elohim. Artinya nggak melihat Tuhan. Jadi nggak pernah tahu bahwa Tuhan itu baik dalam dirinya. Kita lihat saudara ya, kita lanjutkan. Yang pertama, kita selanjutnya ini. Shavuot adalah pencurahan Ruach HaKodesh ke dalam hati dan diri kita. Jadi Shavuot atau Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus dalam hati dan diri kita. Sehingga kita diajar untuk mempraktekkan kasih Abba Yahweh kepada sesama kita. Sesama itu tidak selalu saudara seiman. Betul nggak? Praktek kasih itu kepada siapapun. Coba kalau kita mau menolong orang, waduh orang ini jatuh dari sepeda, mau tolongin, wah kamu ribu, males aku. Enggak, nolong orang siapa saja saudara. Bantu orang, begitu lihat, wah KTP-nya bukan penyembah Yahweh, enggak ada. Nolong saja, baik itu kepada siapapun. Amin. Saudara yang dikatakan, makanya sehingga kita diajar untuk praktek kasih. Jadi kasih itu dipraktekkan. Tidak cuma ngomong dong, wah terkenal orang Nasrani itu baik-baik, tapi nggak pernah praktek. Kita harus praktekkan, kita harus buktikan. Saudara yang di bawah Tuhan itu baik. Saudara yang dikasih oleh Bapak yang ini gambaran. Makanya kalau Shavuot saudara, orang yang panen tidak dihabiskan semua. Dia akan bagikan semua berkat-berkatnya. Disisihkan untuk orang yang memang membutuhkan. Amin. Makanya kita kumpulkan persembahan ini nanti untuk pekerjaan Tuhan di Kehilat ini. Jadi bukan untuk saya, saudara. Tidak, saya nggak ambil kecuali waktu Habikurim. Tapi kalau Shavuot tidak. Biarkan nanti untuk pekerjaan Tuhan. Entah mau dibuat apa, gereja ini yang menyalurkannya. Kita lanjutkan, saudara. Praktek kasihnya gimana, saudara? Yang pertama, tidak meniru yang jahat, melainkan meniru yang baik sesuai dengan daftar Elohim. Jadi Tuhan mengajar kita, daftar Elohim itu mengajar kita untuk tidak meniru yang jahat. Kalau ada orang yang jahat, biarkan. Semalam di RF Sabat saya sudah sampaikan kemarin sore, tidak terpengaruh dengan lingkungan. Amin. Lingkungannya jahat ya biarin. Di kantor orang-orang pada korup ya biarin. Yang penting saya tidak. Amin. Itu kita tidak terpengaruh. Tetapi justru kita yang harus mempengaruhi. Saudara yang dikasih oleh Bapaknya. Jadi yang pertama, tidak meniru yang jahat, melainkan yang baik sesuai dengan daftar Elohim. Tirulah yang baik. Sesuatu hal-hal yang baik. Yang banyak, saya banyak diinspirasi. Dan orang yang menginspirasi saya belum tentu rohaninya selalu luar biasa. Karena motivasi orang-orang dunia itu banyak. Contoh, Nick Vujicic. Tahu tuh, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia jadi motivator dunia hebat. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan, dia bisa lakukan. Kita nggak bisa renang, dia bisa renang. Kita nggak pernah main golf, pernah pegang main golf? Enggak. Saya belum pernah megang stick golf aja belum pernah. Dia malah bisa, saudara. Tuh banyak orang yang kelihatan luar biasa, nggak bisa apa-apa, tetapi Tuhan bisa pakai luar biasa. Akrid Jasfal, umur 7 tahun sudah menjadi dokter. Di sini 7 tahun masih mainan. Betul nggak, saudara? Paling yang bisa dilakukan TikTokan. Ini Akrid Jasfal umur 7 tahun, dia sudah bisa ngoperasi temennya yang kena luka bakar. Sampai diwawancari, bayangkan apa nggak hebat. Ini orang-orang yang bisa menginspirasi kita, bisa belajar kenapa dia bisa lakukan seperti itu. Nah, kita harus tahu, saudara. Ini yang pertama, jangan pernah meniru yang jahat. Tidak meniru yang jahat. Yang kedua, melakukan praktek kebaikan kepada siapapun dengan meneladani Adonai Yeshua HaMashiach. Saudara, jadi saudara yang dikasih Tuhan mempraktekkan, yang melakukan praktek kebaikan. Jadi kebaikan, kasih, di Shavuot ini festival kasih, praktek mujizat itu kita praktekkan. Kebaikan itu kepada orang lain.
Dengan apa saudara? Meneladani Yesus Hamasiah. Yesus Hamasiah dia akan lakukan apapun untuk menolong. Bayangkan orang yang di Gerasa berapa jaraknya? Hanya satu orang dan dia gila, saudara. Wah, sudah hidupnya di kuburan. Artinya di kuburan itu berarti hidupnya di dunia orang mati, dunia kegelapan, saudara. Dia tidak pakai baju alias telanjang, artinya orang yang sudah tidak punya rasa malu, saudara. Terus dia gila, artinya dia gangguan jiwa, mentalnya rusak, saudara. Artinya sakit, saudara. Tapi Yeshua mau berkorban mendatangi dia. Amin. Bahkan harus mengorbankan banyak babi yang untuk memindahkan kuasa jahat itu. Artinya apa? Ada yang korban yang dia berikan. Dan dia mendatanginya dengan luar biasa. Dampaknya apa, saudara? Orang yang kerasukan roh jahat itu menjadi pelayan Tuhan yang hebat. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak hal dari setiap hari raya itu mendatangkan hal yang baik. Saya beri contoh, Simon Kirenia. Tahu Simon Kirenia? Kita sering kenalan cuma Simon Kirene. Simon Kirene, kenal ya? Tahu ya, pernah dengar ya? Nama aslinya Simon Kirenia. Itu orang Niger, artinya orang Yahudi keturunan tetapi berkulit hitam. Nah, dia pergi ke Israel itu karena mau merayakan hari raya. Karena kitab suci mencatat dalam setahun minimal 3 kali hari raya besar kau harus datang. Begitu ketemu Yesua, justru Yesua sedang memikul salib, dia dianiaya. Tapi perjumpaannya Yesua membuat dia berubah, saudara. Begitu dia ketemu Yesua, malah bukan hanya ketemu tok, suruh memikul salibnya Yesua menggantikan dia. Jadi Simon Kirene menggantikan memikul salib Samuel. Tapi gara-gara dia ketemu Yesua dan memikul salibnya Yesua, anak-anaknya menjadi penginjil yang hebat. Salah satunya Alexander dan Rufus. Kalau cari di kitab suci akan ketemu Rufus dan Alexander itu hebat. Dia menjadi pelayan Tuhan, penginjil yang luar biasa. Amin. Kenapa bisa? Jadi orang yang ketemu Tuhan pasti berbeda dengan orang yang hanya mengenal Tuhan. Saya yakin semua orang ini yang gak menyembah Yesus aja banyak yang kenal. Coba kalau gak percaya nanti keluar, kenal gak sama Yesus? Masih banyak. Oh iya tahu, itu Tuhannya orang Kristen. Betul gak, saudara? Oh yang disalib itu, nah orang sini sih dipenteng itu, ya gak mesti gitu, saudara. Tapi setelah saling mengenal, ada gak kita berjumpa gak secara pribadi sama Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi sekali lagi melakukan praktek kebaikan. Kenapa saya kasih gambar-gambar kayak gini? Sekali lagi, nolong orang, membantu orang, membagikan berkat kasih, membantu orang tanpa pamrih. Hatinya harus tulus, harus sungguh-sungguh. Yang terakhir, saudara, ya, yang terakhir, bersihkan hati. Nah, sekali lagi, bersihkan hati ini, bersihkan hati dan pikiran dari dosa. Pokoknya berhubungan dengan membuat kita berdosa, buang jauh-jauh, saudara. Apapun yang berhubungan dengan dosa. Kalau telinga kita sering mendengar dosa, gosip kayak jelekin orang, jangan pernah mendengarkan lagi. Kalau mulut kita sering berkata-kata kutuk negatif, tutup mulutnya. Saya mau berkata-kata yang baik dan memberkati orang. Amin. Kalau tangan saya suka plak 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 plak, saudara tahu plak 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 ya? Pokoknya hal yang tidak baik lah. Mulai tangannya suka mendoakan dan memberkati. Amin. Amin. Jadi ada hal-hal yang luar biasa. Bersihkan hati dan pikiran dari dosa. Karena orang yang suci hatinya, artinya bersih hatinya, ya, yang dapat melihat Tuhan. Kalau orang melihat Tuhan, dia berjumpa pribadi dengan Tuhan. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, orang yang sudah berjumpa dengan Elohim, orang yang berjumpa dengan Yesus Allah, yang berjumpa dengan Bapa Yahweh, hidupnya pasti berubah. Saya beri contoh, satu, Yakub. Yakub berjumpa dengan Bapa Yahweh saat dia tertidur di Betel, hidupnya berubah. Amin, saudara. Amin. Abraham berjumpa dengan Bapa, hidupnya berubah. Sakai berjumpa dengan Yesua, dia lari sampai berusaha ketemu Yesua itu, hanya kenal kok denger, oh Yesua itu lo lagi di sana, oh di mana ya Sakai atau Sakius, berusaha dia lari cari Yesua. Sampai dia begitu ketemu Yesua, hidupnya berubah. Dia katakan apa? Orang yang pernah kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Tadinya mungkin pelit, kikir, medit, dulit, cetil, macam-macam, berubah semua hidupnya.
Amin. Suka memberkati, suka menabur. Dia katakan gitu. Apa dia nggak berpikir miskin? Enggak. Kitab suci ajarkan orang yang banyak menabur justru tidak pernah miskin. Amin. Makanya nggak pernah hitung-hitungan. Makanya untuk pekerjaan Tuhan nggak perlu hitung-hitungan. Karena Tuhan itu sanggup memberkati kita lipat kali ganda. Caranya gimana? Kita nggak perlu mikir caranya. Itu urusannya Tuhan. Amin. Kalau kita mikir, itu nanti kita hitung-hitungan untung rugi. Kita nggak perlu. Karena bersama Tuhan tidak pernah rugi. Selalu untung. Apalagi ada Pak Untung. Ya Pak Untung. Ya. Jadi saudara, bersihkan hati. Bersihkan hati dan pikiran dari dosa. Ya, mulai buang pikiran negatif yang berdosa. Supaya apa? Karena orang yang suci hatinya, orang yang kudus. Sekali lagi, saya sudah sampaikan lagi ya, bahwa kata suci, kata kados, kata kudus maknanya bukan hanya suci, tetapi dipisahkan. Paham? Kalau dikatakan kitab suci, kuduskanlah anakmu yang sulung, artinya pisahkan anakmu yang sulung. Kalau hati kita ini dikuduskan, disucikan, berarti kita dipisahkan dari dosa. Amin. Dijauhkan dari dosa oleh Tuhan. Makanya makna dari kata kados itu tidak selalu tahir atau suci atau bersih, tetapi dipisahkan. Kalau kita sudah dikuduskan, berarti kita dipisahkan dari dunia. Kalau kita dikuduskan, berarti kita dipisahkan dari dosa. Paham saudara? Yang terakhir, ya, kita lihat ayatnya ya. Matai pasal 5 ayat 8. Asre bare levav kihem yekesu et Elohim. Berbahagialah orang yang suci hatinya, yang tahir hatinya, yang kudus hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Amin. Ternyata orang yang bisa melihat Elohim, yang bisa melihat kebaikannya, yang bisa melihat keajaibannya, yang bisa melihat mujizatnya adalah orang-orang yang berbahagia dan memang bersih hatinya. Amin. Jadi kalau kita mau melihat banyak keajaiban Tuhan, wah luar biasa saudara. Kita akan merasakan, saya hidup penuh dengan keajaiban Tuhan, dengan luar biasa. Tadi terakhir ya, ini yang paling terakhir. Kalau sudah paling terakhir itu mati, bangkit, tidur, bangun, mimpi, melek, segala macam saudara. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Ya, kita baca bersama-sama, yuk. Ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Yuk, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Menebar kasih dan kebaikan untuk kemuliaan Aba Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya undang worship leader, singer, pemain.